Yang haram bukan darahnya, yang haram tuh pertumpahan darah. Assalamualaikum, mohon izin Ustadz, saya juga ingin menanggapi Kang Saiful Karim ini. Lama-lama semakin menggelikan, semakin menjengkelkan juga ya. Kang Saiful Karim, yang Anda sampaikan bahwa yang haram adalah menumpahkan darah, itu tidak salah, betul. Tapi Anda ngecaprak ketika menjelaskan darah itu, bukan darahnya yang haram. Itu Anda keliru, ngawur, ngaco. Ada berapa juta ulama itu ente salahin ya. Sekarang saya jelasin pelan-pelan Kang Saiful Karim. Itu ayat yang antum jelaskan itu dalam konteks lagi membahas tentang haramnya makan darah. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nah, memakan darah hukumnya haram. Itu kepada zatnya kalau dimakan. Jadi lah maitah bangke, lahmul khin daging B dan darah itu kepada zatnya yang diharamkan kalau dimakan. Maka tidak ditinjau prosesinya seperti apa. Contoh, darah, daging B, bangke, mau dikasih, mau dapat nyuri ke barang-barang tersebut. Kalau dimakan tetap haram kepada zat. Baik pertumpahan darah, baik makan darah yang diharamkan. Ini dua persoalan yang berbeda ya. Itu tetap ada pengecualian. Kalau fil haq misalnya fil jihad, fil harb diperbolehkan. Tuh yang pertama ya. Kemudian makan darah ada yang dikecualikan. Apa apa sih basikunya? Yang gumpalan darah itu ya. Yang organ ayam, organ binatang itu kan yang kayak darah itu ya. Itu boleh dimakan. Jadi yang dilarang di sini adalah darah secara umum, darah apapun. Darah yang mengalir itu. Nah, bagaimana lalu kata Anda kalau darah haram berarti di tubuh kita haram dong. Ya darah yang di sini mah belum ada hukum, bahkan tidak terkena hukum najis. Darah secara hukum fikih itu dihukumi najis. Najis. Jangan dulu haram. Haram apabila diaplikasikan. Kalau darah doang itu tidak terkena hukum haram. Yang ada itu najis. Nah, kalau belum keluar masih di darah itu tidak dihukumi najis. Begitupun darah yang ada di binatang, ayam, belum dihukumi najis. Jadi Anda kan mengkomparasi berarti kalau begitu daging juga haram. Yang masih dihidup di dalam ini itu tidak dihukumi najis, apalagi dihukumi haram. Nah, kalau dengan logika Anda kenapa Anda nanggung? Kenapa nggak sekalian orang sekalian nggak boleh sholat karena ada darah? Nah, kalau darah yang masih di hewan yang hidup, ya, yang ada pada manusia yang masih hidup itu tidak dihukumi haram, tidak ada hukum haram dan tidak ada hukum najis. Wih, komo ngebahas begitu Kang Saiful Karim. Al-Qari'ah diartikan Al-Qari'ah, ngecaprak, nggak beda, nggak ngerti, nggak bisa bedain mana hamzah mana ain. Al-Qari'ah sama Al-Qari'ah nggak ngerti. Yo piye orang seperti ini dianggap ilmu makrifat. Ilmu makrifat apa? Dobol ini namanya ya. Tapi tenang Kang Saiful Karim. Ini baru mukaddimah. Saya sudah download postingan putri Anda. Saat yang lain ngebahas ayat-ayat karena sudah banyak yang menanggapi, saya akan membahas Anda dari sisi yang lain dan dari sisi yang berbeda. Tunggu saja cara main saya. Nunggu alat doang Kang Saiful Karim. Habis alat ada, goreng habis-habisan kajian Akang Saiful Karim. Salam akal sehat lah dan salam embruter lah pusing. Hadanallah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung, wabil khusus Kang Saiful Karim. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.